Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan untuk adik-adikku mahasiswa Prodi Kebidanan dan Keperawatan dan Prodi Bahasa Inggris, juga Prodi Bahasa Indonesia Untas Galuh Ciamis. Pertama-tama saya mohon izin untuk menyampaikan tugas yang telah diberikan, yaitu tugas metrik dan analisis Astagatra, ya. Jadi 9 gatra. Pertama, di sini ada 6 format dalam matriks. Format yang pertama adalah gatra dan kondisinya. Lalu yang kedua tentang dasar hukum. Ketiga tentang masalah ataupun hambatan yang masih ada. Keempat, bagaimana cara mengatasi oleh pemerintah ataupun masyarakat. Kelima, hasil yang telah dicapai. Dan yang terakhir adalah keterangan ataupun prospek yang akan datang. Jadi keterangan ini ataupun prospek yang akan datang ini lebih tinggi daripada hasil yang telah dicapai. Misalnya, ya, untuk format pertama Trigatra, kita memulai saja bahwa Trigatra ini terdiri dari geografi, sumber daya manusia, dan kekayaan alam. Misalnya, kita contohkan letak geografis. Nah, bagaimana di sini tanyakan gatra dan kondisinya. Misalnya, kita tulis misalnya geografi, lalu kondisinya yaitu posisi pada silang. Padahal kondisinya banyak sekali letak geografis kita ini. Pulaunya bertamburan, ya. Begitu. Misalnya. Nah, tentang dasar hukum, yaitu dasar hukum ataupun kesepakatan yang ada, bagaimana Anda mengaitkan dasar gatra tersebut yang memayungi. Misalnya, kalau posisi silang berarti tentang letak geografis. Bisa saja kita katakan misalnya dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 ataupun pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ataupun misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 tentang perairan. Nah, yang ketiga, masalah ataupun hambatan yang masih ada. Misalnya, dengan posisi silang ini tentu ada masalah di lautan. Misalnya, pencurian ikan dari kapal-kapal asing, ataupun misalnya masuknya barang-barang selundupan, ya. Nah, akhir-akhir ini karena sedang terjadi pandemi ini, ya, corona, COVID, ya, misalnya masuknya para ABK asing ataupun dari kita sendiri yang baru pulang dari luar negeri kan harus dikarantina. Ini juga jadi masalah di lautan, ya. Lalu bagaimana cara mengatasi oleh pemerintah ataupun masyarakat? Misalnya dengan posisi silang ini, misalnya memperkuat pertahanan di wilayah lautan, ya. Lalu ya, selain memperkuat di lautan, ya berikut pula dengan keamanannya begitu. Lalu bisa saja Indonesia harus menjadi subjek internasional supaya bisa mengatur lalu lintas dunia begitu, ya. Kalau sebagai objek sudah barang tentu Indonesia tidak bisa berbuat banyak. Lalu hasil yang telah dicapai, Indonesia menjadi subjek lalu memperkuat pertahanan di lautan, sudah barang tentu ada hasil yang capai. Misalnya, ya, mengoptimalkan tugas angkatan laut, ya. Lalu jaga ataupun keamanan di lautan bisa terjaga, baik itu di wilayah alur laut kepulauan Indonesia maupun wilayah teritorialnya Indonesia. Lalu bisa saja misalnya terjaganya sumber daya di lautan, karena kapal-kapal asing bisa dihalau, dia tidak bisa lagi mengambil ikan-ikan di wilayah teritorialnya Indonesia. Nah, itu
ya. Lalu yang terakhir, keterangan ataupun prospek yang akan datang. Ini adalah hasil prospek yang akan datang ini lebih tinggi daripada hasil yang telah capai. Misalnya, dengan diperkuatnya keamanan di lautan, kapal-kapal ilegal tidak bisa lagi memasuki wilayah teritorialnya Indonesia, ya. Wasantara bisa terjaga. Lalu zona ekonomi eksklusif juga bisa dipertahankan. Ini adalah rejim hukum internasional yang setiap negara bisa mengajukan wilayah zona ekonomi eksklusifnya tergantung kepada kepentingan nasionalnya negara-negara tersebut. Nah, itulah cara-cara Anda mengisi metrik. Lalu format yang kedua tentang internalisasi antar gatra. Misalnya di sini tanyakan keterkaitan antar gatra. Lalu format yang keduanya hal yang menunjukkan positif, dan yang ketiganya menunjukkan hal negatif. Keempat, catatan kalau ada. Misalnya kita memulai dari keterkaitan antar gatra. Misalnya hubungan gatra posisi geografi dengan gatra kekayaan alam. Nah, hal yang menunjukkan positif misalnya ya. Misalnya letak geografis suatu industri yang dekat dengan sumber bahan baku menguntungkan dari segi biaya produksi yang rendah, sehingga akan menentukan tingkat harga yang dapat dicapai oleh masyarakat. Nah, hal yang negatif misalnya kita balikan saja dari hal yang positif. Misalnya jika letak suatu industri jauh dari sumber bahan baku, maka biaya produksi juga akan besar sehingga tingkat harga juga semakin meningkat, tidak bisa terjangkau oleh masyarakat. Nah, itu format yang ketiganya. Keempatnya ada catatan kalau ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa sampai di 3 format saja. Misalnya contohnya misalnya industri kertas terletak dengan misalnya hutan bambu ataupun kayu sebagai bahan bakunya, ya. Logikanya industri dekat dengan bahan baku, sudah barang tentu itu akan mempengaruhi biaya dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Sebaliknya kalaupun jauh dari tempat industri, ya akan mempengaruhi harga industrinya. Itu yang saya sampaikan, tugas yang tentang metrik. Nanti ada kedua setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.